Oke teman-teman, kita bahas soal 108. Soalnya yaitu perawat melakukan kunjungan rumah, didapatkan lansia umur 69 tahun dengan keluhan nyeri punggung bawah, sulit berjalan sejak jatuh terpeleset di kamar mandi 1 minggu lalu, tidak bisa kemanapun. Hasil pengkajian, nyeri skala 7 bila saat bergerak, kekuatan otot kaki 3, hasil ronsen menunjukkan fraktur lumbal karena osteoporosis, kondisi rumah gelap, banyak barang berantakan, lantai kamar mandi licin. Apakah masalah keperawatan aktual pada kasus tersebut? Oke teman-teman, kita langsung bisa tentukan 2 poin. Yang pertama adalah apa yang ditanyakan soal, yaitu adalah masalah keperawatan. Lalu apa itu kata kuncinya? Nah, sebelum kita bahas kata kuncinya, yang perlu diingat adalah sekali baca harus kita dapatkan info siapa dan kenapa ya. Siapa kliennya, yaitu lansia umur 69 tahun. Kenapa lansia tersebut? Yaitu dia mengeluh nyeri ya punggung bawah dan seterusnya, dan juga dia mengalami fraktur lumbar itu. Oke, itu informasi yang harus kita dapatkan pertama kali. Jadi ada seorang lansia mengalami fraktur lumbar. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan ini dulu ya, masalah keperawatan aktual yang seperti apa. Nah, yang harus teman-teman pegang itu adalah yang ini ya. Kalau misalkan yang ditanya terkait dengan masalah keperawatan ataupun diagnosis keperawatan, ingat saja bahwa ini ya, ada 2 jenis diagnosis keperawatan itu, ada yang negatif dan ada yang positif. Apa itu? Yang negatif ini artinya bahwa ada kliennya itu dalam kondisi yang sakit ya. Negatif artinya dia tidak sehat atau sakit. Kalau positif artinya di dalam soal itu nanti teman-teman pasti akan menemukan kliennya itu baik-baik saja ya, sehat saja. Jadi tidak terlalu urgent gitu ya masalahnya. Nah, nantinya untuk yang negatif ini dia ada 2, yaitu ada aktual dan juga risiko ya. Target dari si diagnosis negatif ini nantinya adalah targetnya bisa penyembuhan, bisa pencegahan ataupun rehabilitatif ya. Kalau positif itu dia targetnya adalah meningkatkan kesehatan ya, meningkatkan derajat kesehatan secara optimal seperti itu ya. Jadi nanti kalau yang positif itu mudahnya nanti di soal ada kata-kata yang menjurus ke si mungkin ya si klien ataupun mungkin si warga yang dia siap ya, adanya kesiapan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang sebenarnya sudah baik-baik saja tapi ingin lebih sehat secara optimal. Itu nanti teman-teman bisa masukkan ke diagnosis positif atau dengan promosi kesehatan. Dan tandanya nanti di redaksi soalnya biasanya ditemukan tanda dan gejala mayor yang mengarah ke situ. Kemudian untuk yang negatif itu ada aktual dan risiko ya. Aktual artinya itu yang sedang hangat ya. Artinya dia itu nanti bedanya sama risiko. Kalau aktual itu ada nanti di soal itu ada kata-kata penyebab terjadinya si masalah utama ya. Contoh misalkan bersihan jalan napas berhubungan dengan adanya benda asing di saluran napas, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kita masukkan ke aktual ya. Jadi nanti ada penyebabnya dicantumkan di soal, ada juga tanda dan gejala mayor maupun minor ya. Kalau gejala mayor artinya ada tanda-tanda yang nantinya itu bisa mengarahkan kita langsung menjurus ke diagnosis utama seperti itu ya. Nah, bedanya apa sama yang risiko? Kalau risiko itu nanti di redaksi soalnya itu kita tidak akan menemukan penyebabnya ya. Misalkan saja ini
pasien yang tidak sadar, kita kasih minum nih, ataupun kita mau kasih makan, maka dari redaksi itu kita bisa menyimpulkan diagnosis keperawatannya bahwa ini bisa terjadi risiko aspirasi. Nah, artinya kan faktor penyebabnya itu tidak ketahuan. Nanti tidak ketahuan ya, tetapi ada faktor yang bisa menyebabkan aspirasi, yaitu apa? Pasiennya tidak sadar. Jadi nanti kalau untuk risiko, tandanya di soal itu kita tidak akan menemukan penyebab langsung, tetapi ada faktor-faktor risiko yang nanti bisa merentankan berpotensi menjadikan masalah utama, seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami dulu ini ya. Kenapa ini harus kita pahami? Ini untuk memudahkan kita menjawab, menjawab soal ini atau memilih dari kelima jawaban ini. Oke. Nah, kita langsung saja ya. Ketika kita udah tahu nih, pertanyaannya adalah terkait dengan masalah keperawatan. Maka apa kata kuncinya? Kita lihat ya, teman-teman juga tadi sudah bisa bahwa kata kuncinya adalah kekuatan otot kaki itu 3. Oke. Ya, selain itu ada juga nyeri skala 7. Oke. Selain itu sebenarnya ada lagi ya, tidak bisa kemanapun. Dia juga riwayat jatuh. Kemudian ada fraktur lumbar ya. Nah, ini adalah kata kunci yang sebenarnya sudah mengkerucut sekali ya, kita bisa tentukan, yaitu apa ini masuk ke dalam diagnosis atau masalah keperawatan, keterbatasan aktivitas sehari-hari, atau bahasa lainnya adalah gangguan mobilitas fisik, gitu, seperti itu. Nah, kenapa kok nggak pilih yang A? Kalau yang kelemahan fisik itu biasanya kaitannya dengan kecacatan tubuh, seperti itu ya, kecacatan tubuh. Walaupun memang mungkin data yang ditampilkan ataupun tandanya itu agak mirip-mirip, misalkan kekuatan otot kaki 3 ya. Kita tahu ya bahwa kekuatan otot itu kan yang normal itu 5 ya. Nah, kekuatan otot itu apa sih? Jadi kekuatan otot itu tenaga yang kita keluarkan ya, untuk menggerakkan otot kita agar bergerak secara maksimal ya. Ini bisa saja kaitannya dengan kelemahan fisik, akan tetapi kita harus cermat lagi, di soal itu ada data fraktur lumbar, dan kita bisa simpulkan secara sementara bahwa kekuatan otot menurun ataupun mengalami kegangguan itu penyebabnya ya, kemungkinan penyebabnya itu adalah karena fraktur, sehingga kekuatan ototnya menurun. Maka kita tidak pilih yang ini. Oke, kita langsung coret yang ini. Kemudian kenapa kita tidak milih yang risiko terjadinya cedera? Ini ingat ya teman-teman, kalau ada kata risiko, artinya itu belum terjadi atau masih berpotensi, masih rentan terjadi cedera, risiko terjadi cedera, ataupun potensi terjadinya cedera ya. Kita tidak pilih ini. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada data sulit berjalan sejak jatuh terpleset di kamar mandi 1 minggu yang lalu. Artinya si pasien ini dia pernah mengalami jatuh ya, sudah pernah mengalami jatuh, artinya dia telah mengalami cedera, bukan lagi risiko, artinya dia sudah datanya aktual ya, mengalami cedera. Maka yang nanti yang kalau kita libatkan atau kalau kita buat intervensinya itu bukan intervensi mencegah risiko, tetapi intervensi intervensinya itu adalah bagaimana kita mengobati akibat terjatuhnya itu atau terjadinya cedera itu. Jadi kita nggak pilih yang risiko terjadinya cedera karena sudah terjadi. Kemudian kenapa kita nggak pilih yang C, gangguan psikologis cemas? Karena kita tahu ya di data ini nggak ada yang menjurus ke diagnosis cemas ya. Karena kalau misalkan cemas itu contohnya itu seperti adanya data, misalkan pasien mengeluh
khawatir ya, kemudian cemas, ansietas, stres, bingung dan lain sebagainya. Itu mungkin kita bisa masukkan ke diagnosis cemas ini ya. Tetapi di soal itu kita tidak menemukannya, maka kita langsung coret saja yang pilihan C ini. Oke, kenapa kita tidak pilih yang D, risiko gangguan kebersihan diri? Risiko, nah kembali lagi risiko artinya dia berpotensi, belum terjadi, ya beresiko gangguan kebersihan diri. Padahal di data itu kalau kita amati secara detail teman-teman, di sini ada kata-kata tidak bisa kemanapun. Ya, tidak bisa kemanapun 1 minggu lalu sejak jatuh terpleset di kamar mandi. Artinya kita secara rasional, oh si pasien itu enggak kemana-mana selama 1 minggu, otomatis dia mengalami gangguan kebersihan diri. Jadi bukan lagi risiko ya, tetapi sudah terjadi, itu sudah aktual, sehingga kita tidak pilih yang D, maka kita cenderung pilih yang E, yaitu keterbatasan aktivitas sehari-hari. Seperti itu teman-teman.